Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agustinus Arlan Galimo dengan NPM 230403010030. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang proyek saya, yaitu tentang simulasi probabilitas kelulusan. Jadi di sini saya mengerjakan proyek saya ya dengan judul seperti ini, yaitu simulasi probabilitas kelulusan. Dan juga untuk bahasa pemrograman yang saya ambil itu tentang bahasa pemrograman Python. Jadi yang pertama itu latar belakang. Probabilitas ini digunakan untuk mengukur peluang suatu peristiwa. Yang kedua, untuk contohnya itu peluang siswa lulus ujian. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang peluang siswa lulus ujian itu seperti apa. Dan juga untuk bahasa pemrograman yang saya ambil di sini itu bahasa pemrograman Python. Jadi tujuan proyek ini itu yang pertama itu untuk menyimulasikan probabilitas kelulusan siswa berdasarkan kebiasaan belajar. Yang kedua itu menunjukkan pentingnya belajar terhadap peluang lulus. Yang ketiga menampilkan hasil simulasi dalam bentuk grafik. Jadi untuk outputnya sendiri itu nanti dia akan untuk outputnya itu dia akan dalam bentuk grafik. Dia akan menunjukkan tingkat kelulusan itu tergantung belajar. Jika dia belajar, maka tingkat lulusnya tinggi. Jika tidak belajar, peluang lulusnya itu sangat rendah. Untuk asumsi simulasi, jadi untuk jumlah siswanya sendiri itu 10.000, untuk peluang siswa belajar 60%, peluang lulus jika dia belajar itu 90%, peluang lulus jika tidak belajar 30%. Jadi untuk logika pemrograman Python-nya itu yang pertama, setiap siswa itu punya peluang belajar 60%. Jika dia belajar, peluang lulusnya itu 90%. Jika tidak belajar, peluang lulusnya 30%. Untuk hasilnya itu nanti dicatat dalam 4 kategori. Dan juga untuk output di dalam bahasa pemrograman Python yang saya buat ini, nanti itu outputnya seperti ini. Dia akan mencatat 4 kategori. Yang pertama belajar dan lulus, belajar dan tidak lulus, tidak belajar dan lulus, tidak belajar dan tidak lulus. Nah, untuk hasil simulasi probabilitas kelulusan, yang pertama visualisasi menggunakan diagram batang. Sumbu X menunjukkan kategori siswa, sumbu Y menunjukkan proporsi dari total siswa. Dapat disimpulkan bahwa belajar meningkatkan peluang kelulusan. Kesimpulan, jadi yang pertama, belajar secara signifikan itu meningkatkan kemungkinan siswa lulus. Yang kedua, simulasi ini membantu memahami dampak kebiasaan belajar secara visual. Mungkin seperti itu. Jadi untuk selanjutnya kita akan ke Visual Studio Code untuk melihat bahasa pemrograman itu seperti apa. Jadi baik teman-teman, untuk bahasa pemrogramannya sendiri itu seperti ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa di dalam output dari pemrograman ini sendiri nanti itu dia akan mencatat 4 bagian. Yang pertama itu belajar dan lulus, belajar dan tidak lulus, tidak belajar dan lulus, tidak belajar dan tidak lulus. Untuk bahasa pemrogramannya itu seperti ini. Nanti untuk outputnya itu dia akan dalam bentuk diagram, atau tanpa berlama-lama kita akan menjalankan bahasa pemrograman ini. Kita bisa lihat bersama-sama nanti untuk outputnya itu seperti apa. Jadi baik teman-teman, untuk hasil output dari bahasa pemrogramannya sendiri itu seperti ini. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya tadi, bahwa untuk output dari bahasa pemrograman ini tadi itu dia akan mencatat 4 kategori. Yang pertama belajar dan lulus, yang kedua belajar dan tidak lulus, yang ketiga itu tidak belajar dan lulus, yang keempat tidak belajar dan tidak lulus. Jadi di dalam ini dia mencatat bahwa belajar itu peluang lulusnya sangat besar. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Sekian presentasi dari saya dan tentang penjelasan bahasa pemrogramannya. Jika ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.